Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar forex GBP USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 17 Januari tahun 2024. Untuk informasi, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di industri forex ini dan sudah mempunyai regulasi FCA dari Inggris dan ASIC dari Australia. Jadi teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat melakukan trading di platform ini ya. Dan buat teman-teman yang mau mencoba trading di broker ini, baik di akun demo ataupun akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Kemudian informasi selanjutnya, di bulan ini kita juga sudah membuat segmen baru di YouTube ini, yaitu konten belajar strategi trading yang sudah diupload setiap 2 minggu sekali di hari Jumat. Tujuan dan harapan dari segmen ini agar teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit di bisnis ini dan kita sama-sama bisa belajar bareng-bareng. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, mari kita langsung lihat chart aja ya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping dan analisis yang sudah kita buat di video 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya. Nah, untuk video 2 minggu yang lalu ya, kita membuat di tanggal 3 Januari ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat garis putus-putus vertikal ini ya. Jadi kira-kira saya buat analisis dan mappingnya di sini ya. Saya bilang kondisi pergerakan harga di pair GBP USD secara garis besar arah trennya masih turun. Jadi opsi sell masih bisa menjadi pilihan yang menarik ya di GU ini. Walaupun kalau teman-teman mau cari buy juga masih bisa di demand areanya. Tapi kalau mau mengikuti arah tren besarnya ya tentunya kita mencari opsi sell-nya ya teman-teman. Dan saya bilang kalau teman-teman mau cari sell ini bisa sedekat mungkin level supply area di sini ya. Kemudian supply area yang di atasnya lagi. Nah, ternyata harga sempat memantul ya di area supply yang minor ini ya, sekitar 28 pips ya. Kemudian harga breakout dan mencoba naik tapi tidak sampai touch supply area yang di sini dan harga bergerak turun lagi ya teman-teman sesuai dengan arah trennya dan dia break low ya dari low terakhir yang ada di sini. Dan di demand area ini dia sempat mantul ya di sini ya. 450 pips ya teman-teman ya. Ya semoga teman-teman yang mungkin nge-sell di sini atau nge-sell di dekat-dekat supply area sini atau mungkin juga buy di sini ya. Semoga teman-teman bisa meraih profit ya. Dan ternyata ini harga di GU masih terus turun ya, break low dan terus break low dan low terakhir sementara di sini dan sementara harga sedang sideways aja di area sini ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk mapping dan analisis di GU untuk satu minggu ke depan? Oke, saya gambar dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya udah gambar mapping areanya ya teman-teman. Jadi untuk GU ini untuk kondisi pergerakan harga saat ini masih cenderung turun ya atau trennya masih tren turun ya. Kalau kita lihat dari time frame daily ini arahnya masih turun, maka opsi sell masih bisa menjadi pilihan yang menarik untuk saat ini ya di GU ya. Kemudian kalau teman-teman mau buy apa boleh? Menurut saya boleh-boleh aja ya, tapi jatuhnya ini counter trend ya. Dan opsi buy terbaik itu kalau harga nanti turun ke demand area yang warna hijau di bawah ini ya teman-teman ya. Ini untuk areanya di kisaran 1.2065 sampai 1.2010 ya. Itu untuk area buy-nya ya. Kemudian area buy selanjutnya masih jauh ya teman-teman di support mayornya ya di kisaran 1.1796 ya. Tapi kalau teman-teman mau entry buy menggunakan demand area yang di kisaran ini ya, di kisaran yang hijau ini demand areanya, maka kalau harga break teman-teman segera melakukan cut loss ya karena support selanjutnya masih jauh ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi kan support level di sini kan kemarin di breakout ya teman-teman ya di sini ya. Dia turun ya. Kemudian harga naik dan ini dia retest support sebelumnya dan ini sudah direspon. Ini menjadi level support become resistant ya teman-teman, dan di sini juga ada supply area. Jadi kalau teman-teman yang mau cari opsi sell ya kalau nanti harga naik ke area supply ini ya, ke area supply ini di kisaran 1.2298 sampai 1.2376.
maka teman-teman bisa mencari opsi sell di area ini ya teman-teman ya. Kemudian supply area selanjutnya ada di kisaran 1.2614 sampai 1.2666 ya. Dan kemungkinannya untuk saat ini paling GU kalau naik menuju ke supply area ini ya, karena untuk ke supply area yang ini masih jauh, jaraknya sekitaran 400 pip, di mana ini sedang tren turun, dan kalau memang dia mau merubah tren pasti butuh waktu untuk putar balik ya teman-teman. Nah, trend line ini juga bisa kita perhatikan ya untuk titik spot entry kita ya. Ini trend line mayor yang ini ya, dari sini ke sini. Kemudian di time frame H4 saya kecilkan dulu, ini ada trend line minor ya, dari sini ke sini ya. Jadi kalau misalnya nanti harga naik dekat dengan trend line ini juga bisa menjadi timing yang tepat untuk mulai mencari opsi sell-nya ya teman-teman. Kemudian analisis selanjutnya kalau berdasarkan indikator, kalau kita lihat arah EMA 100 dan 200 di time frame daily ini sudah crossing down ya. Artinya secara indikator arahnya sudah mulai turun, maka kalau harga koreksi naik itu saat yang tepat untuk kita mencari peluang untuk sell-nya ya teman-teman. Kemudian di time frame 4 juga secara indikator juga masih down ya. Nah, bisa kita lihat ya harga mantul-mantul di EMA 100-nya. Dan ketika nanti harga naik kembali ke EMA 100 atau bahkan EMA 200-nya, itu bisa menjadi timing entry juga ya teman-teman. Tapi karena ini EMA-nya dinamis, jadi kita nggak tahu harga EMA ini akan di harga berapa di masa mendatang ya. Cuman untuk hari ini EMA 200-nya masih di 1.2489 ya di time frame H4 ya. Kemudian di time frame H1 ini arahnya juga masih turun ya, EMA-nya. Harga belum bisa bermain di atas EMA 100 dan 200 di time frame H1 ya. Ini sempat mantul di EMA 100-nya ya teman-teman ya. Nah, ini 126 pip ya, lumayan. Kemudian di time frame 30 menit ini juga belum cross up EMA 100 dan 200-nya, jadi ini masih sideways. Dan mungkin kalau harga nanti mau bergerak naik lagi, paling enggak harga harus bisa bermain di atas EMA 100 dan 200-nya di time frame 30 menit ya. Bahkan di 15 menit juga masih bermain di bawahnya ya. Ya semoga nanti harga kalau bisa bermain di atas ini, artinya harga sedang mencoba untuk koreksi naik di time frame kecilnya ya teman-teman. Di time frame kecil yang naik itu artinya sedang koreksi terjadi di time frame gedenya. Misal nanti harga bergerak naik ya teman-teman juga bisa memperhatikan misalnya ke time frame 15 menit atau mungkin 5 menit ya. Ketika harga bergerak naik kan otomatis kan nanti EMA 100-nya kan ada di atas EMA 200 ya teman-teman. Nanti kalau misalnya harga sudah sampai zona-zona supply area atau harga sudah sampai zona trend line-nya, nah kayak gini, maka teman-teman bisa intip sinyal di time frame kecilnya di 5 menit. Kalau harga sudah mulai cross atau harga sudah mulai bermain di bawah EMA 100 dan 200-nya, maka artinya ada pelemahan lagi di time frame kecilnya menjadi arah turun lagi, maka teman-teman bisa mulai masuk mencari opsi sell-nya ya, seperti itu. Jadi time frame kecil ini fungsinya untuk ibaratnya konfirmasi kalau di time frame kecilnya harganya udah mulai belok turun loh gitu, dan turunnya di M5 ini sudah searah dengan turunnya yang ada di time frame gede. Jadi gitu ya cara bacanya ya teman-teman ya. Dan tambahan lagi kalau menurut saya untuk GEO ini untuk 1 minggu ke depan mungkin harga hanya akan bermain di antara demand area ini dan supply area ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini di time frame daily ya. Ini bermain di kisaran 1.2010 sampai 1.2376 ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di masa lalu harga cukup banyak bermain-main di kisaran ini dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Ya mungkin artinya di sini area yang disukai oleh penjual dan pembeli ya teman-teman, dan siapa tahu ketika harga turun di area ini bisa menjadi area yang sama seperti area di
tahun 2023 yang lalu ya. Artinya mungkin penjual dan pembeli sama-sama nyaman untuk saling bertransaksi di area ini. Jadi strateginya adalah kalau mau buy ya di dekat demand area, kalau mau sell di dekat supply area. Kenapa? Karena kalau dia break salah satunya, artinya mungkin trennya mau berlanjut turun. Kalau break di atas, artinya mungkin trennya mau berlanjut naik. Jadi resikonya sangat terukur dan minimal ya kalau teman-teman entry-nya di dekat ujung-ujung dari sideway areanya ini ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar forex GBP USD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis forex ada di hari yang lain selain di hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. Bye bye guys. Thank you.